Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrianti dari kelas SI 301. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan slicer dan pivot chart pada WPS Office dan Microsoft Office. Sebelum kita masuk ke contohnya, kita harus mengetahui fungsi dari slicer dan pivot chart. Slicer berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada tabel dan pivot table, sedangkan pivot chart merupakan fungsi membuat grafik secara instan melalui pivot table. Nah, slicer ini fungsinya sama halnya dengan autofilter. Masih ingat video yang pernah saya jelaskan tentang autofilter? Oke, kita masuk ke cara membuat slicer atau cara menggunakan slicer. Langkah pertama yang harus kita lakukan, seperti biasa, kita harus memblok semua data yang ada. Lalu kita klik insert karena slicer berada di insert, lalu table. Oke. Nah, di sini sudah ada insert slicer. Di sini sudah ada pilihan data-data yang ingin kita filter. Misalkan saya ingin memfilter nama barang dan harganya. Kita oke. Nah, di sini sudah ada data harga dan data barang. Kita bisa memfilter, misalkan saya ingin mengetahui harga dari gula pasir, harga dari extra jos, harga dari nabati, mie gelas, indomie, dan lain-lain. Kita bisa melihatnya di sini. Meskipun kita bisa menggunakan cara yang seperti ini, kita bisa melihatnya di sini. Kita juga bisa melihat harganya di bagian sini. Kita juga bisa memfilter harganya di bagian sini. Tapi, kita juga harus menggunakan fungsi dari slicer. Lebih gampangnya atau lebih mudah diketahui kita menggunakan fungsi dari slicer. Seperti itu. Nah, fungsi slicer ini hanya seperti ini. Hanya yang ini bisa saya jelaskan karena fungsi slicer itu sangat mudah untuk digunakan. Tuh. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pivot chart. Seperti biasa juga, sebelum kita melakukan pivot chart, kita harus memblok semua data yang ada. Nah, sudah ada. Setelah itu, kita klik insert. Di sini ada pivot chart. Kita oke. Nah, sudah muncul bagian dari pivot chart. Sebelumnya, kita ingat pivot chart ini berfungsi untuk membuat grafik secara manual. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Kita ingin mengetahui omset penjualan per daerah. Jadi, kita ambil fill list total, value, kita taruh di value. Setelah itu, per daerah, berarti kita ambil daerahnya. Daerah kita taruh di sini. Nah, ini sudah muncul grafiknya. Kita sudah bisa lihat grafiknya. Nah, di sini terdapat charts element. Kita bisa mengkreasikan atau kita bisa mendesain sesuai yang kita inginkan. Kita mau kasih dia axis title, chart title. Chart title ini yang judulnya di atas sini. Data label, jumlah-jumlahnya yang ada di atas sini. Data table. Nah, seperti ini.
Jika kita ingin mengubah bentuk atau mengubah desainnya, juga terdapat banyak pilihan di sini. Nah, kita ingin yang ini, atau yang ini. Nah, di sini banyak sekali data atau desain yang bisa kita gunakan untuk membuat. Oke. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya kita ingin mengetahui perbandingan omset penjualan Sales Albi dan Derny menggunakan Pi. Oke. Jadi perbandingan omset kita pilih sum of total, kita buang, kita ganti menjadi banyak, terus daerah kita ganti menjadi sales. Nah, dan change chart type untuk mengubah bentuk atau mengubah grafiknya. Kita ingin dia jadi pie. Nah, ini adalah perbandingan atau omset dari per salesnya. Tapi yang ingin kita tahu adalah omset Albi dan Derny perbandingannya berapa. Jadi kita tinggal pilih Albi dan Derny. Oke, kita filter pada bagian sales di sini. Lalu kita oke. Nah, ini adalah perbandingan dari omset penjualan sales Albi dan Derny. Nah, di sini sudah ada data tables, legend. Yang biru untuk Albi, dan orange untuk Derny. Hanya seperti ini cara pembuatannya. Seperti tadi, di sini juga banyak desain-desain yang bisa kita gunakan. Kita bisa memilih yang ingin kita gunakan dan yang kita suka. Oke. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya itu omset penjualan per bulan. Kita ingin mengetahui omset penjualan kita per bulan itu berapa. Nah, jadi sales kita ganti menjadi tanggal. Jadi start. Nah, sum of banyak kita ganti menjadi total. Nah, di sini sudah bisa kita lihat. Nah, di sini tertulis kita harus menggunakan line. Jadi kita change chartnya menjadi line. Oke. Sini sudah kita bisa lihat. Oke. Nah, yang diminta itu per bulan. Jadi kita lakukan grouping dulu. Kita grouping. Caranya grouping. Klik yang ini, terus klik kanan. Klik kanan. Klik kanan, group, months, kita pilih months dan years. Oke. Nah, di sini sudah ada 2018, 2019, dan 2020. Nah, dan ini adalah omset penjualan kita per bulan selama tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sini juga kita bisa melihat desain-desain yang lain, yang mana yang ingin kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Mohon maaf karena tadi video recordnya terhenti secara tiba-tiba, jadi kita lanjut pembahasan yang tadi. Nah, di sini sudah terdapat banyak desain yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga kita bisa melihat, kita bisa mengganti warna dari ini. Misalkan saya ingin warna merah. Nah, seperti ini.
Dan misalkan contoh soalnya meminta hanya omset penjualan per bulan di tahun 2019. Jadi kita lakukan filter di bagian sini. Kita pilih 2019 sales list item. Nah, seperti ini adalah laporan atau omset penjualan kita di tahun 2019. Nah, terus di sini pivot chart merupakan fungsi membuat grafik secara instan melalui pivot table. Maksudnya di slicer berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada table dan pivot table. Nah, caranya gimana? Kita cari di bagian option. Nah, di sini terdapat insert slicer. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa filter data mana yang ingin kita ambil. Saya mau ambil tanggal sama total. Tanggal sama totalnya saja kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat slicer dari data total dan tanggal. Misalkan Januari di 2.500, Mei, April, itu. Jika kita ingin menormalkannya kembali, kita tinggal pilih yang ini. Nah, semuanya sudah normal kembali. Saya mau di bulan Maret. Nah, saya akan hapus dulu yang ini. Nah, saya mau di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Itu adalah cara melakukan slicer pada pivot table atau pivot chart. Dia berada di bagian option, lalu kita pilih insert slicer, seperti itu. Nah, di pivot chart ini memiliki banyak fungsi atau banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mendesain grafik kita sesuai keinginan kita sendiri, karena pilihan dari pivot chart itu banyak, desain dari pivot chart itu banyak. Jadi dari kita ingin membentuk grafik kita bagaimana, warna apa, model apa, desainnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu slicer dan pivot chart. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.